Ini saudaraku, jadi saya tidak akan bicara secara teologis, critical text dan lain sebagainya, tetapi secara de facto dan empirisme. Saudara perlu ketahui de facto bahwasanya saya tidak pernah menjelekkan ya. De facto itu kan fakta. Secara teknis, empirisme itu pengalaman saya secara pribadi. Sebaik-baik mereka itu pasti ada maunya. Loh, Pak Agus ini ngomong aja, asal ngomong aja. Kenapa saya katakan begini? Karena misi amanat agung itu tidak akan pernah berhenti. Jadikanlah semua bangsa muridku itu gak akan pernah berhenti. Sampai mati, sampai kiamat, itu akan mereka bawa. Kenapa saya katakan bahwasanya setiap kebaikan mereka itu harus kita curigai? Karena ketika secara prinsipil maupun prinsipal, organisatoris maupun pribadi, ketika iman itu menancap, kalau kita kafah, mereka tidak mungkin tidak melakukan apa yang dinamakan dengan amanat agung. Itu perlu sudah pahami, sudah mengerti. Artinya bukan kita membenci loh ya, bukan loh ya. Ketika ini saya sampaikan, saya tidak mengajarkan membenci. Islam tidak mengajarkan hal seperti itu. Tetapi setidaknya ketika secara de facto dan empirisme ini saya sampaikan, kita harus tahu, kita harus paham, saudara-saudara. Artinya bahwa kebanggaan mereka cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati ini harus kita pegang. Nah ini saya ulang-ulang itu supaya kita menancap. Artinya apa? Ini sebagai pegangan kita. Ini sebagai patokan kita. Potong lidah saya, segala kebaikan mereka dengan catatan mereka kafah. Kalau tidak mengajak antum-antum murtad, potong lidah saya. Potong lidah saya. Karena itu amanat agung. Sama dengan hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Keuntungannya apa? Ketika mengajak seseorang menjadi muridnya, menjadi bangsanya, menjadi seukuah dengan dia. Nah ini perlu sudah pahami. Kok mereka katakan Yahya Waloni tangkap, Yahya Waloni tangkap. Ini nanti saya akan upload di YouTube. Yang perlu ditangkap orang di dalam gereja duluan. Perlu ditangkap mereka. Kenapa? Yang seperti Yahya Waloni itu terlalu banyak di dalam gereja, terlalu banyak. Tapi apakah kita mengerti? Ada yang antum mengerti? Nggak ngerti karena gereja ketutup. Saya kalau tahu, saya mengambil keputusan menjadi seorang, saya rekamin semua itu. Si pendekar-pendekar yang suka ngoceh di atas mimbar itu. Tapi memang kita nggak ada niatan seperti itu. Loh, apa yang saya bicarakan bisa dipertanggungjawabkan. Dan apapun ini, saya berani bertanggungjawabkan. Mau masuk bui pun, ini iman saya. Ini kebenaran yang saya tahu. Biasa. Muhammad pedofil, Muhammad teroris itu biasa. Jadi kalau sekarang mereka ngomong, berbicara tentang Yahya Waloni, saya ketawa aja. Saya ketawa. Makanya sampai sekarang nggak ada yang lapor. Bukan saya berarti menantang ya. Tetapi apa yang saya sampaikan secara de facto dan empirisme saya pernah mengalami dan saya tahu. Gitu loh. Loh, kalau Yahya Waloni menyampaikan, itu de factonya dia. Dan itu de jure-nya dia secara hukum pribadi bahwa dia pernah melakukan itu. Itu saudara. Loh, saya bicara ini apa nggak ada resiko? Ada ini. Tapi iman saya, ini kebenaran saya yang harus saya sampaikan. Apakah saya harus takut? Saya tidak menantang kepolisian, tidak. Tapi saya menyampaikan kebenaran saya yang hak di dalam iman dan Islam. Dan framing itu begitu memuakkan dan menjijikkan atas iman dan Islam. Saudara, ini yang sangat menyedihkan dan membuat saya kadang nangis. Saya kadang nggak bisa tidur. Saudara-saudara saya ini tahu semua. Kalau saya malam saya nggak mau buka YouTube-nya kafir itu. Karena apa?
standar ganda propaganda dan adu domba mereka senantiasa semburkan di dalam iman dan Islam. Itu saudara. Masya Allah, tapi di dalam iman dan Islam saya boleh merasakan sesuatu yang luar biasa dalam hidup saya. Sekali lagi saya mau katakan, saya berani, saya tidak takut bukan berarti saya nantang. Tidak. Tetapi ini pegangan iman saya. Ini giroh saya untuk menyatakan sebuah kebenaran. Kalau seorang Islam, dia tahu sebuah kebenaran dan dia tidak berani menyatakan, perlu dipertanyakan keislamannya. Lu Islam apa bukan? Lu Islam apa pecundang? Lu Islam apa pejuang? Pilihannya hanya di situ kok, saudara. Jadi ini satu fakta yang tidak bisa diingkari. Makanya saya bilang, kalau Yahya Waloni mati, saya penggantinya. Agus Tan penggantinya. Catat itu ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya penggantinya. Saya penggantinya. Itu yang disampaikan sebuah kebenaran. Dia pernah mengalaminya, saudara. Terus pendekar-pendekar itu dia mencaci itu omong kosong semua itu mereka itu. Coba direkam itu yang 20 cm di dalam dan di luar bicaranya lain, saudara. Nah, ini saya ulang kembali ya, seperti yang di masjid.